Halo dan selamat datang di Festival Makanan Sunda. Jawa Barat tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena kekayaan kuliner yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap hidangan Sunda menyimpan cerita tentang sejarah, budaya, serta kehidupan masyarakat yang dekat dengan alam. Melalui pemaparan ini, kami akan mengajak Anda mengenal berbagai hidangan khas Sunda, mulai dari sejarahnya, bahan-bahan yang digunakan, cita rasa yang menjadi ciri khas, hingga proses pembuatannya. Mari kita mulai perjalanan kuliner kita dari hidangan utama yang paling ikonik, yaitu nasi liwet Sunda. Nasi liwet Sunda merupakan salah satu hidangan paling terkenal dari Jawa Barat. Sejarah nasi liwet tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat agraris Sunda. Pada masa dahulu, para petani memasak nasi langsung di sawah menggunakan kastrol agar lebih praktis. Semua bumbu dimasukkan dalam satu wadah sehingga nasi menjadi lebih harum dan tahan hingga disantap sepanjang hari. Seiring perkembangan zaman, nasi liwet tidak hanya menjadi makanan sehari-hari, tetapi juga hadir dalam tradisi ngeliwet atau makan bersama di atas daun pisang. Tradisi ini menjadi simbol kebersamaan, gotong royong, kesederhanaan, serta rasa syukur atas hasil panes. Hingga sekarang, ngeliwet masih sering dilakukan dalam acara keluarga, syukuran maupun kegiatan masyarakat. Bahan utama nasi liwet terdiri atas beras, bawang merah, bawang putih, serai, daun salam, lengkuas, garam, dan sedikit minyak atau margarin. Beberapa daerah juga menambahkan ikan teri sebagai penyedap alami. Cita rasa nasi liwet Sunda didominasi rasa gurih alami dengan aroma rempah yang sangat kuat, namun tetap ringan. Tekstur nasinya yang pulen, sehingga sangat cocok dipadukan dengan ikan asin, ayam goreng, tahu tempe, sambal, serta lalapan. Proses pembuatannya dimulai dengan mencuci beras hingga bersih. Selanjutnya, bawang, serai, daun salam, dan lengkuas ditumis hingga harum. Setelah itu, beras dimasukkan bersama air dan bumbu, lalu dimasak hingga matang. Seluruh proses ini menghasilkan nasi yang harum, gurih, dan menjadi pusat dari hidangan khas Sunda. Menu berikutnya yaitu ulu kutek oncom. Hidangan ini merupakan salah satu warisan kuliner masyarakat Priangan yang hingga kini masih sering disajikan di rumah-rumah makan khas Sunda. Oncom sendiri merupakan hasil fermentasi yang dibuat dari ampas kedelai atau ampas kacang tanah. Kehadirannya menunjukkan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan pangan agar tidak terbuang sia-sia. Dari bahan sederhana, masyarakat mampu menciptakan makanan bergizi dan memiliki cita rasa khas. Nama ulu kutek berasal dari bahasa Sunda yang menggambarkan proses mengulek dan mengaduk bumbu saat memasak. Masakan ini berkembang sebagai lauk sederhana yang mudah dibuat namun kaya rasa. Bahan utama ulu kutek oncom terdiri atas oncom, daun singkong atau lenca, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, kencur, garam, gula, dan daun kemangi. Cita rasanya yang gurih, sedikit rasa fermentasi khas oncom yang dipadukan pedas cabai serta aroma segar daun kemangi. Kombinasi tersebut menghasilkan rasa yang khas menjadi favorit masyarakat Sunda. Pelengkap berikutnya adalah tempe dan tahu goreng. Meskipun terlihat sederhana, kedua makanan ini memiliki sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tempe merupakan pangan fermentasi asli Indonesia yang telah dikenal sejak ratusan lalu di Pulau Jawa. Bahkan dalam naskah Serat Setini disebutkan keberadaan tempe sebagai salah satu makanan masyarakat Jawa. Fermentasi menggunakan jamur Rhizopus membuat tempe kaya akan protein dan lebih mudah dicerna. Sementara itu, tahu berasal dari Tiongkok dan masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan. Setelah berkembang di Indonesia, tahu diolah sesuai cita rasa lokal hingga menjadi salah satu lauk terfavorit masyarakat Sunda. Bahan utama tempe tahu goreng hanyalah tempe, bawang putih, ketumbar, garam, dan minyak. Sedangkan tahu goreng menggunakan tahu putih yang dibumbui bawang putih, garam, dan ketumbar.
Tempe memiliki cita rasa gurih dengan tekstur padat, sedangkan tahu memiliki bagian luar yang renyah dan bagian dalam yang lembut. Keduanya sangat cocok dipadukan dengan sambal dan lalapan. Proses pembuatannya cukup sederhana, tempe dan tahu direndam terlebih dahulu dalam bumbu halus agar meresap, setelah itu digoreng menggunakan minyak panas hingga berwarna kuning keemasan. Hasilnya adalah lauk sederhana yang kaya akan protein dan menjadi bagian penting dari budaya makan masyarakat Sunda. Hidangan berikutnya adalah ayam goreng Bandung atau yang kita kenal juga sebagai ayam goreng lengkuas. Hidangan ini merupakan salah satu ikon kuliner Sunda yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sejarah ayam goreng Bandung berakar kuat pada tradisi kuliner masyarakat Pasundan sejak dahulu. Masyarakat Sunda memanfaatkan berbagai rempah yang tumbuh subur di wilayah pegunungan Jawa Barat. Salah satunya yaitu lengkuas atau laos. Rempah ini digunakan untuk memberikan aroma harum sekaligus memperpanjang daya simpan makanan sebelum adanya teknologi pendingin. Dalam perkembangannya, ayam dimasak menggunakan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, ketumbar, kemiri, serai, daun salam, dan lengkuas parut. Setelah itu direbus hingga bumbu meresap, atau disebut juga ungkep, ayam kemudian digoreng hingga berwarna keemasan, sisa lengkuas yang telah dimasak kemudian digoreng kembali hingga kering, dan ditaburkan di atas ayam sebagai pelengkap. Cita rasa ayam goreng Bandung sangat khas. Daging ayam terasa gurih dan lembut karena telah direbus bersama dengan bumbu-bumbu sebelum digoreng. Aroma lengkuas yang harum menjadi ciri utama hidangan ini. Dipadukan dengan rasa rempah yang kaya namun tetap ringan sesuai dengan karakter makanan Sunda. Iya cuy, wangi bumbunya medok banget sih. Kita cobain dulu dagingnya Ton. Tidak lengkap rasanya menikmati nasi liwet tanpa ikan asin. Salah satu jenis ikan asin yang banyak digunakan masyarakat Sunda adalah ikan asin japu. Ikan japu yang memiliki bentuk agak pipih dan memanjang seringkali dianggap kurang bernilai ekonomis untuk dikonsumsi dalam keadaan segar atau tanpa pengolahan khusus. Oleh karena itu, tradisi mengawetkan ikan dengan garam telah dilakukan masyarakat pesisir Nusantara sejak ratusan tahun lalu. Masyarakat pesisir seperti di kawasan Labuan Banten atau pesisir Selat Sunda mengolahnya menjadi ikan asin atau bahkan dendeng. Praktik ini menjadikan japu sebagai lauk alternatif yang bernilai ekonomis dan digemari oleh semua kalangan masyarakat. Ikan japu yang telah diasinkan kemudian menjadi lauk sederhana yang mudah dibawa dan disimpan. Karena rasanya yang gurih dan asin, ikan ini sangat cocok dipadukan dengan nasi hangat, sambal, dan lalapan segar. Bahan pembuatannya sangat sederhana, yaitu ikan japu segar dan garam. Setelah dibersihkan, ikan dilumuri garam, didiamkan hingga meresap, kemudian dijemur di bawah sinar matahari hingga kadar airnya berkurang. Sebelum disajikan, ikan asin digoreng dalam minyak panas hingga bagian luarnya renyah. Beraroma khas ikan asin yang dipadukan dengan rasa gurih menjadikan pelengkap yang sempurna bagi hidangan Sunda. Lalapan Sunda merupakan salah satu ciri khas utama kuliner Sunda. Berbeda dengan daerah lain yang lebih banyak mengolah sayuran dengan cara dimasak, masyarakat Sunda memiliki kebiasaan mengkonsumsi sayuran segar sebagai pendamping makanan. Tradisi ini lahir dari kehidupan masyarakat agraris yang dekat dengan alam. Sayuran dipetik langsung dari kebun sehingga tetap segar dan kaya akan nutrisi. Lalapan menjadi simbol kesederhanaan sekaligus penghormatan terhadap hasil bumi. Dalam sajian ini, lalapan terdiri atas terong hijau, selada, dan kol. Sayuran tersebut biasanya disajikan mentah atau direbus sebentar agar tetap renyah. Rasa lalapan cenderung segar, sedikit manis alami, dan sangat cocok dipadukan dengan sambal. Kehadiran lalapan juga membantu menyeimbangkan rasa gurih dan pedas dari lauk pauk khas Sunda. Selanjutnya yaitu sambal goreng. Bagi masyarakat Sunda, sambal bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap hidangan. Selera makan masyarakat Sunda akan semakin meningkat ketika tersedianya sambal serta lalapan. Sambal telah menjadi bagian dari kuliner Sunda sejak sekitar abad ke-15 ketika cabai mulai dikenal dan dibudidayakan di wilayah Kerajaan Galuh. Masyarakat mulai mengolahnya menjadi berbagai masakan, termasuk sambal. Cabai kemudian dipadukan dengan terasi yang berasal dari udang rebon
sebagai hasil upeti dari wilayah pesisir Cirebon. Perpaduan inilah yang melahirkan cita rasa sambal. Bahan utama sambal goreng terdiri atas cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat, terasi bakar, garam, gula, dan sedikit minyak. Cita rasanya yang pedas, gurih, sedikit manis, dan memiliki aroma terasi yang khas. Sambal ini dipercaya mampu meningkatkan selera makan. Cara pembuatannya dimulai dengan menggoreng cabai, bawang, tomat, dan terasi. Setelah itu semua bahan diulek hingga halus, lalu diberi garam dan gula sesuai selera. Hidangan berikutnya adalah bakwan jagung, salah satu gorengan yang hampir selalu hadir dalam sajian khas Sunda. Walaupun dikenal luas di berbagai daerah di Indonesia, bakwan jagung memiliki tempat tersendiri dalam budaya makan masyarakat Sunda sebagai pelengkap nasi liwet dan lauk pauk lainnya. Jagung mulai banyak dibudidayakan di Nusantara setelah dibawa oleh bangsa Portugis pada abad ke-16. Sejak saat itu, jagung menjadi salah satu bahan pangan penting karena mudah ditanam dan memiliki nilai gizi yang baik. Masyarakat Sunda kemudian mengolah jagung menjadi berbagai hidangan, salah satunya yaitu bakwan jagung. Bahan utama bakwan jagung terdiri atas jagung manis yang disisir, kemudian diberi tepung terigu, tepung beras, bawang merah, bawang putih, daun bawang, ketumbar, garam, merica. Cita rasa bakwan jagung sangat gurih dengan rasa manis alami dari biji jagung. Bagian luarnya renyah, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan bertekstur. Cara pembuatannya dimulai dengan mencampurkan jagung yang telah disisir bersama dengan tepung dan bumbu. Adonan kemudian diaduk hingga merata, lalu digoreng sedikit demi sedikit dalam minyak panas hingga berwarna kuning keemasan. Bakwan jagung paling nikmat disantap selagi hangat. Tidak lengkap rasanya menikmati hidangan Sunda tanpa kerupuk. Kerupuk telah menjadi bagian dari budaya makan masyarakat Indonesia sejak lama. Meskipun asal-usulnya diperkirakan mendapat pengaruh dari tradisi kuliner Tiongkok, masyarakat Nusantara kemudian mengembangkan berbagai jenis kerupuk dengan bahan-bahan lokal. Di Jawa Barat, kerupuk tidak hanya menjadi pelengkap makanan, tetapi juga berfungsi sebagai penambah tekstur. Sensasi renyahnya dari kerupuk memberikan keseimbangan terhadap hidangan yang gurih, pedas, dan berkuah. Setelah menikmati hidangan utama, kita beralih ke hidangan penyegar khas Jawa Barat, yaitu asinan Bogor. Asinan Bogor mulai dikenal pada awal abad ke-19. Hidangan ini diperkenalkan oleh pedagang keturunan Tionghoa yang menetap di kota Bogor. Seiring waktu, resep tersebut beradaptasi dengan kekayaan hasil bumi Bogor, sehingga lahirlah asinan Bogor yang dikenal hingga saat ini. Perbedaan budaya Tionghoa dan Sunda menjadi salah satu alasan mengapa asinan Bogor memiliki cita rasa yang unik. Penggunaan buah-buahan segar yang melimpah di daerah Bogor dipadukan dengan kuah asam manis, pedas, dan sedikit gurih menciptakan hidangan yang menyegarkan. Selanjutnya kita akan mengenal 3 makanan penutup dan cemilan khas Jawa Barat, yaitu dodol sirsak, rengginang, dan carang gesing, yang sama-sama memiliki kisah menarik di balik kelezatannya. Perjalanan kuliner kita berlanjut menuju hidangan penutup khas Nusantara, yaitu dodol sirsak. Dodol merupakan makanan tradisional yang dibuat dari tepung ketan, santan, dan gula merah. Di berbagai daerah, dodol kemudian dikembangkan dengan tambahan buah-buahan seperti durian, nangka, sirsak, hingga jahe. Selanjutnya adalah rengginang, cemilan tradisional yang akrab bagi masyarakat Sunda. Rengginang dipercaya telah ada sejak puluhan tahun lalu di wilayah Priangan. Konon makanan ini tercipta secara tidak sengaja. Pada masa dahulu, masyarakat Sunda tidak ingin menyia-nyiakan nasi yang tersisa. Nasi kemudian dibumbui, dibentuk bulat, dijemur hingga kering, lalu digoreng. Dari kebiasaan inilah lahirlah rengginang. Carang gesing dibuat dari pisang matang yang dibungkus daun pisang bersamaan dengan adonan santan dan telur. Penggunaan daun pisang memberikan aroma alami yang menjadi ciri khas kue tradisional Nusantara.
Bahan utama carang gesing terdiri atas pisang raja atau pisang kepok matang, telur, santan, gula pasir, garam, vanili, dan daun pisang sebagai pembungkus. Cita rasa yang manis, lembut, gurih, dan memiliki aroma harum dari daun pisang, tekstur yang lembut sehingga cocok dinikmati sebagai hidangan penutup. Cara pembuatannya diawali dengan menyampurkan santan, telur, gula pasir, garam, dan vanili hingga merata. Pisang kemudian dibungkus menggunakan daun pisang, disiram adonan santan lalu dibungkus rapat dan dikukus hingga matang sekitar 30 menit. Setelah matang, carang gesing siap dihidangkan dalam keadaan hangat maupun dingin. Demikianlah perjalanan kita mengenal berbagai hidangan khas Sunda yang menjadi bagian dari kekayaan kuliner Indonesia. Setiap hidangan bukan hanya menawarkan cita rasa yang lezat, tetapi juga menyimpan sejarah, nilai budaya, dan filosofi kehidupan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melestarikan kuliner tradisional berarti ikut menjaga identitas budaya bangsa agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi yang akan mendatang.